Terima kasih sudah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang kisah Abraham sampai keturunan-keturunannya. Di episode kali ini kita akan membahas kisah Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih, enjoy videonya. (1706 sebelum Masehi), ketika ada kelaparan, Yakub yang adalah cucu laki-laki Abraham membawa 12 anak laki-lakinya, semuanya cucunya dan pelayan mereka ke Mesir untuk tinggal di sana. Mereka bertambah banyak seperti debu tanah banyaknya. Kemudian anak cucu Yakub yang namanya sudah diganti menjadi Israel menjadi lebih banyak daripada orang Mesir. Firaun, raja Mesir, memperbudak semua anak cucu Yakub dan memaksa mereka bekerja membuat batu bata secara kejam. Setelah mereka tinggal di Mesir selama 300 tahun, mereka lupa janji-janji Tuhan kepada Abraham dan kepada nenek moyang mereka. Tuhan sudah memberitahu Abraham bahwa keturunannya akan pergi ke negeri asing dan menjadi budak di sana. Tuhan juga berjanji bahwa setelah 400 tahun, Tuhan akan menghukum negeri itu dan membawa umat Tuhan pulang ke tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Yang kukatakan benar, Firaun takut kita sudah menjadi terlalu banyak. Dia membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel. Orang Mesir lemah dan malas, semua laki-laki Israel kuat karena harus kerja keras. Jadi orang Mesir takut kepada kita. Mereka tidak akan membunuh bayiku. Tuhan akan melindungi dia. Apa yang bisa dilakukan Tuhan untuk melawan kekuatan Firaun? Jangan bayiku, jangan lakukan itu. Karena Firaun takut bangsa Israel menjadi terlalu banyak, dia memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki mereka. Ibu, apa yang akan kukatakan kepada prajurit atau tetangga kita? Ketika mereka menanyakan di mana bayi kita, katakan saja yang sebenarnya bahwa ibunya sendiri yang menaruh dia di sungai, supaya prajurit tidak melemparkannya ke sungai. Kira-kira 1525 sebelum Masehi. Ibu yakin tidak akan bocor, sudah dilapisi dengan tidak akan tenggelam. Akankah kita melihat dia lagi? Oh, orang Mesir yang kejam, Tuhan akan melindungi dia. Jangan jauh-jauh dari dia dan awasi dia. Putri Firaun datang ke sungai itu untuk mandi. Dengar, ada suara tangisan dari keranjang itu. Dia mungkin bayi seorang budak. Oh, bayi yang mungilkan. Dia pasti lapar. Aku akan memelihara dia kalau aku bisa menemukan ibu yang bisa menyusui dia. Di sana ada anak seorang budak. Mungkin dia tahu ibu yang bisa menyusui dia. Aku akan coba menemukan ibu yang bisa menyusui dia. Aku kenal dengan wanita bangsa Israel yang bayinya ditaruh di sungai. Dia masih mempunyai banyak susu. Apa yang sudah kulakukan? Akankah aku melihat bayiku lagi? Apakah Tuhan peduli? Kamu tidak ada pilihan. Kamu tidak bisa menyembunyikan dia selama-lamanya. Cepat atau lambat, prajurit pasti akan menemukan dia dan membunuhnya. Kamu harus terus percaya kepada Tuhan. Ibu putri Firaun datang ke sungai dan menemukan adikku. Dia mau memeliharanya seperti bayinya sendiri dan sedang mencari ibu yang bisa menyusui bayi itu. Dia sedang datang ke sini. Terpujilah Tuhan yang kekal. Aku mendengar bahwa bayimu hilang. Aku turut berduka cita. Aku menemukan bayi ini di sungai. Aku akan menggajimu untuk menyusuinya untukku. Ketika dia disapih, aku akan membawa dia ke istana. Di istana dia akan dibesarkan untuk menjadi Firaun Mesir. Kami akan menamainya Musa. Selama Musa dibesarkan, ibunya mengajar dia tentang Tuhan nenek moyangnya. Tuhan mempunyai rencana khusus yang melibatkan anak laki-laki ini. Naik keretaku, pangeran kecil. Kita akan ke istana. Berapa cepat kuda-kuda itu bisa berlari? Terima kasih untuk menyusui Musa. Dia tampak begitu sehat. Dia akan menjadi kaya dan berkuasa. Sebagai anak angkat putri Firaun, Musa menjadi orang berkuasa di Mesir. Dia ditakdirkan menjadi kaya dan berkuasa, tetapi dia tidak pernah lupa nenek moyangnya. Musa, aku katakan bahwa Tuhan nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub,
berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi banyak dan mereka akan menjadi orang asing di tanah yang tidak mereka miliki. Itulah kita sekarang. Benar, Tuhan juga berkata kepada Abraham bahwa kita akan menderita sebagai budak selama 400 tahun. 359 tahun sudah berlalu. Hanya tinggal 41 tahun lagi. Tidak masuk akal kalau Firaun akan membebaskan semua budaknya, dan pasti dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan kekayaannya. Mungkin ada jalan lain. Mengapa kita harus menunggu 41 tahun lagi? Tuhan juga berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan menghukum bangsa itu bangsa yang memperbudak kita. Kita akan meninggalkan tanah ini dengan kekayaan besar. Kita akan kembali ke tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang kita. Semua orang Israel menderita karena perlakuan kejam semua penguasa. Mereka dipaksa bekerja di kubangan untuk membuat batu bata. Musa tidak bisa tahan melihat mereka menderita dan coba menghentikan perlakuan kejam itu. Bangunlah sebelum kamu dihajar mati. Bangun, berbangun. Pada suatu hari Musa melihat seorang Mesir menghajar seseorang dari bangsanya dengan kejam. Saat pembebasan sudah datang, ini harus dihentikan. Cukup, Musa membunuh orang Mesir itu dan menguburnya, tetapi seseorang melihatnya dan mengadukannya kepada Firaun. Berhenti, kamu harus diadili untuk pembunuhan itu. Itu Musa. Oh Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Kira-kira 1491 sebelum Masehi Musa melarikan diri ke padang belantara. Dia sendirian, tanpa keluarga atau teman. Dia tidak bisa membebaskan bangsanya, bahkan tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Musa berjalan kaki berhari-hari. Ketika dia kecapean tidak bisa berjalan lagi, dia sampai di perkemahan gembala. Lihat, ada orang, tampaknya hampir mati. Ambilkan air, dia orang Mesir. Musa mulai kehidupan yang baru di antara orang-orang Midian. Dia belajar cara hidup di padang belantara, menikah, dan menjadi gembala. 40 tahun kemudian, Mesir hampir dilupakan. Musa pikir bahwa tidak akan pernah melihat bangsanya lagi. Itu memang aneh, bagaimana semak itu terbakar tetapi tidak hangus dan menyala terus. Musa, lepaskan sandalmu, kamu berdiri di tanah kudus. Aku adalah Tuhan nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Sudah saatnya untuk melepaskan mereka dari penindasan dan mengembalikan mereka ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Aku akan mengutus kamu kepada Firaun untuk membebaskan umatku dari perbudakan. Kamu akan mengatakan kepada Firaun bahwa dia harus melepaskan umatku, dan Firaun akan menolak. Kemudian aku akan menunjukkan kuasaku kepada Mesir. Setelah itu dia akan melepaskan mereka. Mereka tidak akan percaya bahwa aku diutus oleh Tuhan. Mereka akan menertawakan aku. Lemparkan tongkatmu ke tanah. Apa, tongkatku? Tongkatku menjadi ular berbisa yang mematikan. Pegang ekornya dan angkat. Ular itu menjadi tongkatku lagi. Pergi ke Mesir. Aku akan memberitahu kamu apa yang akan kamu katakan dan lakukan. Kakakmu Harun akan membantumu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan di episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di next video.